Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan sebuah materi, yaitu mengidentifikasi resiko pada perusahaan Wijaya Karya. Alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Halo, nama saya Fardi Syawana, NIM 032 dari kelas A mata kuliah Manajemen Risiko kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzi, NIM 040 kelas A, tugas mata kuliah Manajemen Risiko kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Zainul Hidayat dari kelas A, NIM 046 mata kuliah Manajemen Risiko kelompok 6. Kenalin, nama saya Ahmad Rohim, kelas A, mata kuliah Manajemen Risiko dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Farisi. Saya dari Manajemen Administrasi dan Logistik, NIM 411319. Terima kasih. PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Wijaya Karya Persero Tbk yang bergerak di bidang industri dan fabrikasi baja. Didirikan pada tahun 2000 dengan nama PT Wijaya Karya Intrade dengan lini bisnis di bidang trading. Kemudian, pada tahun 2013 melalui keputusan pemegang saham di luar rapat PT Wijaya Karya Intrade, berubah nama menjadi PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi. PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi selalu memegang teguh nilai kepercayaan dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis. Kepercayaan ini secara konsisten menciptakan dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan melalui pertumbuhan yang berkelanjutan. Memasuki abad ke-21, PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi berusaha untuk meningkatkan kinerja dalam setiap aspek, mulai dari manajemen, sumber daya manusia, hingga pada struktur inovasi dan teknologi. PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi secara konsisten menerapkan dan menumbuhkan kepercayaan kepada semua pemangku kepentingan, yaitu pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen untuk mengidentifikasi potensi-potensi risiko yang dihadapi perusahaan beserta langkah-langkah mitigasi untuk mengeliminasi dampak dari risiko. Perusahaan berkomitmen untuk mengelola risiko secara konsisten dan berkesinambungan. Manajemen risiko mempunyai arti tersendiri bagi PT Wijaya Karya, yaitu sebagai suatu budaya di mana proses-proses dan struktur diarahkan untuk mengelola manajemen yang tepat terhadap peluang yang potensial dan dampak yang merugikan. PT Wijaya Karya berkomitmen untuk membangun dan memelihara manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka kerja. Tata kelola PT Wijaya Karya untuk mencapai Key Performance Indicator atau KPI. Standar yang dijadikan acuan sebagai metodologi manajemen risiko adalah standar ISO 31000-2009. Sesuai dengan ISO 31000-2009, WIKA memiliki prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan nilai tambah. Yang kedua, merupakan bagian integral dari proses organisasi. Yang ketiga, merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Yang keempat, secara eksplisit mengatasi ketidakpastian. Yang kelima, sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keenam, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Yang ketujuh, selaras dengan konteks organisasi internal dan eksternal. Yang kedelapan, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya dalam organisasi. Yang kesembilan, transparan dan inklusif. Yang kesepuluh, dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan. Yang kesebelas, mendorong peningkatan secara berkesinambungan. Risiko dan pencegahan yang terjadi pada seluruh bidang di PT Wijaya Karya. Risiko pertama, tingginya tingkat turnover pegawai, khususnya engineer muda. Mitigasinya adalah penghargaan yang atraktif, kompetitif, dan berkelanjutan untuk memotivasi personil. Risiko yang kedua adalah ketersediaan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan. Mitigasinya mempercepat pembinaan dan berani memberikan tugas yang lebih pada pegawai baru atau muda, merekrut tenaga pengalaman untuk mengisi level middle manajemen proyek yang jelas dan mengikat pada kontrak pekerjaan sub and supply. Risiko yang ketiga adalah regulasi and compliance. Mitigasinya adalah menertibkan kebijakan-kebijakan juklak dan sosialisasi. Risiko dan pencegahan yang terjadi pada seluruh bidang di PT Wijaya Karya. Kegiatan yang pertama adalah pengeringan area atau penggunaan pompa listrik.
Identifikasi bahayanya adalah tersetrum kabel-kabel alat pengering di lokasi pekerjaan. Untuk pengendalian risikonya adalah yang pertama, kabel-kabel ditempatkan pada tiang atau tidak berserakan di tanah. Yang kedua, panel terlindung dari air hujan dan tertutup. Kegiatan yang kedua adalah pekerjaan pemasangan backisting. Identifikasi bahayanya adalah tersandung terkena paku kayu backisting dan pekerja cedera karena serpihan kayu yang tajam. Pengendalian risikonya adalah sisa bongkaran backisting terlokalisir di suatu tempat dan memastikan pekerja menggunakan APD lengkap, sarung tangan, dan mengenakan baju lengan panjang. Kegiatan yang ketiga adalah pekerjaan rebar work. Identifikasi bahayanya yaitu pekerja tertusuk besi tajam, timbul alergi pada kulit akibat paparan besi berkarat, dan jari tangan terjepit mesin berbender saat membengkokkan besi. Untuk pengendalian risiko tersebut yaitu besi tulangan ditekuk atau ditutup ujungnya. Yang kedua, memastikan pekerja menggunakan sarung tangan dan mengenakan baju lengan panjang. Terakhir, SPV mengawasi dan memastikan pekerja bekerja sesuai SOP. Nomor 4. Kegiatan pekerjaan embedded. Untuk identifikasi bahayanya terperosok ke dalam tulangan pembesian. Terus pengendalian risikonya menggunakan APBD terutama safety shoes. Nomor 5. Pengadukan dengan molen. Yang pertama, identifikasinya bahayanya yaitu terkena perputaran mesin, terus terpapar vibrator dengan terkena setrum. Untuk pengendalian risikonya, yang pertama bagian yang berputar ditutup dengan cover. Yang kedua, mekanisme lockout take out, mengatur ritme kerja agar tidak terpapar vibrator terlalu lama. Terus yang keempat, kabel pada panel terisolasi dengan baik. Selanjutnya gunakan APBD. Terus yang keenam, kegiatannya yaitu pekerjaan pelepasan formwork. Untuk identifikasinya bahayanya, yang pertama pekerja kejatuhan kayu formwork, yang kedua pekerjaan terluka di tangan kaki atau pada saat pelepasan formwork, yang ketiga pekerja terkena paku atau linggis. Untuk pengendalian risikonya, yang pertama gunakan APBD, yang kedua memperbaiki housekeeping. Untuk nomor 7, kegiatannya yaitu pengadukan ready mix dengan batching plan. Untuk identifikasi bahayanya, cedera pekerja terkena putaran mesin batching plan. Yang kedua, pekerja terpapar kebisingan mesin. Untuk pengendalian risikonya, yang pertama bagian mesin yang berputar ditutup dengan cover. Yang kedua, memastikan pekerja memakai car plug atau air muff. Selanjutnya yaitu dengan adanya resiko yang beragam pada departemen operasional dan fungsional yang tertera pada tabel di atas, maka selanjutnya langkah yang tepat dilakukan oleh PT Wijaya Karya ialah melakukan proses pengelolaan manajemen risiko tersendiri, yaitu pengelolaannya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun konteks sebelum melakukan proses manajemen risiko. Para pimpinan unit kerja PT Wijaya Karya harus memastikan terlebih dahulu bahwa tujuan strategi, sasaran, dan aturan rencana hasil kegiatan yang ingin dicapai telah sesuai nomor 142. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko. Hal ini harus dilakukan dengan cara terus-menerus dan tidak hanya sebagai sebuah kegiatan. Berbagai proses identifikasi harus tersedia dengan praktisi terampil untuk membantu. Begitu pula dengan staf yang terlibat dengan kegiatan tersebut harus memiliki pengetahuan yang terperinci dari aktivitas yang dinilai. Tugas ini bersifat partisipatif dan inklusif dari semua pihak terkait. Selanjutnya ada mengukur risiko. 1. Tingginya tingkat turnover. Tingginya tingkat turnover ini bisa merugikan perusahaan. Terlihat sederhana namun memiliki dampak yang cukup besar dan merugikan perusahaan. Di antaranya, yang pertama, karena biaya perekrutan dan biaya training karyawan. Ketika tingginya turnover, perusahaan dirugikan oleh dua faktor, yaitu ketika membuka perekrutan karyawan baru tentunya membutuhkan biaya untuk dapat mengakomodasikan perekrutan. Pada saat perusahaan merekrut karyawan baru, tentunya perusahaan ingin memiliki SDM yang berpotensi dan memiliki skill yang dapat mendorong perusahaan ke langkah yang lebih maju. Maka perusahaan menyediakan training karyawan, tentunya biaya training yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Yang kedua, peluang yang hilang. Perusahaan akan kehilangan peluang yang besar jika turnover terus terjadi.
ketika perusahaan terlibat kerjasama suatu proyek umum. Namun, SDM yang tidak tersedia tentu akan membuat perusahaan merugi dan mungkin bisa saja kehilangan proyek tersebut. Yang ketiga, produktivitas yang menyusut. Turnover yang tinggi dapat menimbulkan karyawan tidak fokus pada kegiatan produktivitas seperti biasanya. 2. Ketersediaan karyawan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jika perusahaan memiliki SDM namun tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tentunya akan menimbulkan tambahan biaya. Tambahan biaya untuk apa? Untuk mentraining karyawan atau merekrut karyawan baru. Hal ini juga dapat merugikan perusahaan karena spesifikasi yang dibutuhkan tidak terpenuhi, maka kinerja yang diberikan oleh karyawan tersebut juga tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada regulasi dan compliance. Kebijakan serta budaya dalam perusahaan merupakan salah satu hal penting yang harus ada di setiap perusahaan. Kebijakan-kebijakan di perusahaan akan menertibkan serta memberikan perlindungan kerja terhadap karyawan jika suatu saat terjadi kecelakaan kerja. Perusahaan juga harus mematuhi ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jika tidak mematuhi kebijakan dan undang-undang yang berlaku, perusahaan dapat dikenakan sanksi dan denda yang tidak sedikit. Mengendalikan risiko. Yang pertama ada turnover karyawan. Cara mengendalikan risiko turnover karyawan yaitu yang pertama, HRD lebih selektif lagi pada saat merekrut karyawan baru. Yang kedua, pengembangan keahlian dan kompetisi sesuai dengan sistem manajemen human capital WICA. Yang ketiga, berikan tunjangan dan kompensasi yang sesuai. Lalu yang keempat, berikan pelatihan atau training guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, memberikan reward ketika karyawan memberikan kinerja yang sangat baik. Lalu ada ketersediaan karyawan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Cara mengatasi risiko ini yaitu pada saat rekrutmen karyawan baru, hendaknya membuka klasifikasi sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu, memberikan pelatihan atau training kepada karyawan baru agar dapat beradaptasi dengan job desk yang baru serta lingkungan dan budaya perusahaan. Yang terakhir ada regulasi dan compliance. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan atau SHE yang memenuhi peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya yang berlaku. Sekian pemaparan materi dari